Tuh, dengerin teman. Bahkan suaranya sampai mendesis gitu loh, seperti ular. Ya ampun. Serem banget deh kamu, Sob. Sob, tunggu Sob. Otan seperti mengenali deh. Kan disosor, Bun. Udah, Bun. Kembalikan lagi anaknya. Dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Otan mau kenali nih satu persatu yang ada di arena ini. Kali ini Otan bakal ditemani Karika, yaitu pawang domba Garut yang sudah profesional. Widih, jarang-jarang nih ada cewek yang suka sama domba Garut. Mantul, Kak. Teman, Otan mencium ada yang mencurigakan nih. Tuh kan, ngapain coba mengendap-endap gitu? Sob, kalian lihat gak tuh ada yang mau masuk? Hati-hati Sob, jangan-jangan kamu mau diculik. Otan lupa, kamu kan malah hewan penjaganya ya Sob? Soang bisa dijadikan hewan penjaga karena mereka memiliki indera penglihatan yang tajam serta kebiasaan membuat suara berisik ketika melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan tak hanya itu, Sobat Otan ini akan mengejar tuh orang yang dianggap ancaman. Sob, tunggu Sob, Otan seperti mengenali deh. Ya ampun, itu kan Bunda, Sob. Jangan dikejar, Sob. Repot nih. Soang kan kalau sudah mengejar akan terus-terusan sampai dapat korbannya. Sekali dia mengunci sasaran, pantang pulang sebelum kena sasaran. Semangat, Bun, larinya. Bunda itu cuma ngetes doang. Ternyata si angsa itu memang benar-benar binatang penjaga. Oh, ngetes Sobat Otan doang toh. Oh iya teman, kalian sudah tahu belum bedanya angsa dan soang? Nah, salah satu yang membedakan keduanya yaitu ukuran tubuhnya tuh. Biasanya angsa jauh lebih panjang dan berat daripada soang. Nah, kalau Sobat Otan yang ini termasuk soang ya. Teman, reputasi Sobat Otan satu ini udah galak dari sananya. Kondisi normal aja mereka memang punya kebiasaan menyerang atau mengeluarkan suara berisik. Nah, apalagi kalau lagi masa mengerami telur begini nih. Malah makin-makin nih sensiannya. Tan, ada yang sedang mengeram, Tan. Dia kalau mengeram bersuara seperti ular kobra. Gitu, Tan. Tuh, dengerin teman. Bahkan suaranya sampai mendesis gitu loh, seperti ular. Ya ampun. Serem banget deh kamu, Sob. Awas, Bun. Nanti disosor paruhnya. Tapi kamera Kakak Otan kena sosor sedikit tuh. Teman, sepintas melihat anakan suang ini mirip seperti anakan bebek ya. Woi, asik bener Sob berenang di air gitu. Kemampuan renang Sobat Otan ini karena terdapat selaput pada bagian kakinya tuh. Tan, Bunda mau coba ambil anaknya soang ya, Tan? Coba, induknya marah nggak? Bunda mau ngeledekin. Wah, Bunda mau cari perkara nih. Masa anakan soang mau diambil dari indukannya? Bun, jangan macem-macem ah, Bun.
Wah, adegan berbahaya ini. Jangan ditiru ya teman. Tuh kan, induknya marah bun. Hati-hati bun. Lihat teman, gerakan lehernya sudah seperti ingin menyosor bunda. Bahkan suara marahnya pun sudah dikeluarkan. Kan disosor bun. Udah bun, kembalikan lagi anaknya. Sudah terbukti kok, indukannya akan marah kalau anaknya diambil tuh. Bahkan gak cuma indukannya aja loh yang marah. Si soang alfa dalam kelompok ini juga ikutan marah tuh. Aduh, bener-bener nih bunda, cari perkara deh ya. Tan, bunda sekarang mau angon soang. Mau jalan-jalan keliling kampung. Wih, asik banget bun jalan-jalan rame-rame gitu. Ya ampun, soang di sini nurut banget ya sama Bu Endang. Mereka nggak perlu digiring tuh ketika diangon. Cukup ada Bu Endang, mereka semua langsung mengikutinya. Waduh, jadi rame gini nih sob. Kalau kalian keliling komplek begini, kayak bikin huru hara ya. Oh ya teman, selain jadi olahraga, angon soang seperti ini juga menambah nutrisi mereka tuh. Mereka jadi bisa sambil mencari makanan tambahan ketika diangon. Wih, mantap. Jadi makin sehat ya kalian sob. Tan, udah keliling kampung jauh banget, udah capek Tan. Tapi soangnya tahu rumah, dia langsung pulang sendiri masuk ke rumahnya tuh. Wah, yang kayak gini nih bikin hutan kagum. Namanya jagoan kandang, ya harus kenal kandangnya lah. Kalau masih nyasar ke rumah lain sih, malu sob. Wih, bunda mau kemana sih bun? Mau jualan sayur ya? Walah, sekali lihat sayuran yang dibawa bunda, soangnya langsung berisik teman. Tuh, langsung buru-buru lari mendekat. Ya ampun, bunda kayak lagi jumpa fans aja deh, dikerebutin begitu. Sob, heboh banget kalian kalau soal makanan. Gak cuma itu, kalian juga ternyata gak kenal kenyang ya. Wih, oke, semua kebagian kok. Banyak kok makanan dari bunda. Tan, makanannya udah habis. Bunda ditinggalin tuh ke sana semuanya. Ngadem dia. Wah, dasar kalian sob. Habis manis sepah dibuang ya. Kalau makanan dari bunda udah habis, kalian ninggalin gitu aja. Makasih sedikit kah sama bunda udah bawain makanan. Oke, kita tambah lagi bun makanan untuk mereka. Tenang, sabar ya. Semua kebagian nih. Bunda jangan ditotor-totor. Ini sayurnya nih, makanya nih. Ya ampun sob, udah bunda kasih makan, masih aja digigit kaki bunda. Wah, nafsu makannya benar-benar ajaib ya. Mereka akan tetap berebut makanan loh ketika dikasih lagi. Macam belum makan seminggu aja kamu sob. Oh ya teman, kalian tahu nggak gimana suara soang ketika meminta makan? Nih, coba kita dengerin ASMR-nya bareng ya. Tuh, kedengeran kan? Kompak ya kalian sob, ngalah-ngalahin tim paduan suara aja ya. Loh, pada kemana? Mataharinya lagi nggak santai nih. Panas di siang hari sekarang ini bisa mencapai 37 derajat Celcius loh teman. Rupanya soang-soang di sini juga nggak sanggup nahan kepanasan. Tuh, mereka semua mencari tempat yang adem teman.
pada berteduh tuh di bawah pohon. Gak cuma itu, mereka semua membuka paruhnya. Rupanya ini adalah cara alami mereka untuk menurunkan suhu tubuhnya akibat kepanasan. Nah, untuk mengurangi rasa panas, Bunda juga mau kasih minum tuh untuk sobat-sobat Totan ini. Tan, Bunda mau kasih minum. Soangnya kepanasan, kasihan. Cuacanya lagi panas banget, Tan. Yuk kita kasih minum dulu. Ayo minum yang banyak sob, supaya nggak dehidrasi ya kalian. Mari kita sambut dari kubu sebelah kiri ada si domba hitam. Sementara di kubu sebelah kanan ada si domba putih. Mereka sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan mulai! Ini bukan tradisi adu ketangkasan domba yang sebenarnya ya, tapi ini adalah kesenian Badogar atau Barong Domba Garut. Kesenian ini memang terinspirasi dari domba Garut yang ikonik itu loh. Yang menggerakkan setiap karakter domba itu ada 2 orang. Satu yang menggerakkan kepalanya dan satu lagi bagian badannya. Tapi walau cuma kesenian, tetap ada uji ketangkasannya loh. Keren kan? Dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Itu berarti pemenangnya adalah si Badogar Putih. Teman, kurang seru ya kalau cuma lihat Badogarnya saja. Kita lihat adu ketangkasan yang sebenarnya yuk. Let's go! Teman, adu ketangkasan domba Garut sudah ada dilaksanakan turun-temurun sejak tahun 1815. Selain karena aksi sobat-sobat Totan ini, acara menjadi semakin meriah karena diiringi musik Sunda. Wah, Tan, rame banget ya ternyata. Nah, kali ini Karika lagi ada di uji ketangkasan domba Garut yang lokasinya di Garut nih, Tan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Otan mau kenali nih satu persatu yang ada di arena ini. Kali ini Otan bakal ditemani Karika, yaitu pawang domba Garut yang sudah profesional. Widih, jarang-jarang nih ada cewek yang suka sama domba Garut. Mantul kak. Yang pasti pesertanya ya sobat-sobat ini, si Domrut alias si domba Garut yang melegenda. Sobat Totan ini tergolong jenis domba terbaik loh. Tidak hanya kuat dan punya mental yang baik, tapi domba Garut juga sangat mudah dipelihara dan mudah beradaptasi. Udah gitu, pertumbuhan mereka juga cepat teman. Kedua, ada paman wasit. Dan ketiga, ada paman juri. Adu ketangkasan domba bukan hanya asal mengadu kekuatannya saja teman, tapi ada juga beberapa kriteria penilaian seperti kesehatan, tanduk, teknik atau gaya domba, pukulan, dan juga keberaniannya. Selain itu, gaya mundur domba sebelum saling beradu juga jadi penilaian tuh. Semakin jauh mundurnya, berarti tambah juga nilainya. Tapi yang membuat Otan kagum sama domba-domba ini adalah kekuatan kepalanya yang luar biasa. Ketika domba lagi diuji ketangkasannya, dia mampu memperlambat loh aliran darah dari otak ke tubuh sehingga otaknya nggak berguncang sama sekali, Tan. Betul tuh kak, istilahnya bubble wrap effect. Makanya mau berbenturan berkali-kali pun otak sobat Totan ini nggak akan mengalami cedera. Kalau yang ini sih ungkapan keras kepala yang sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir teman, tradisi adu domba tidak menyakiti sobat Totan ini ya. Asik, ada yang lagi lari-lari ngejar Karika tuh.
Lagi syuting film India apa gimana nih? Teman, Karika juga punya domba kesayangan. Namanya Bahubali. Usianya sekitar 10 bulan. Gak heran deh kalau dia nurut banget sama Karika. Soalnya si Bahubali ini sudah dipelihara sejak usianya 2 minggu. Ini sih namanya udah sohib dari kecil ya. Teman, lari-lari begini bukan cuma sekedar ajak main domba aja ya, tapi juga merupakan salah satu bentuk latihan untuk mendongkrak staminanya. Yang paling berdampak pada tubuh sobat totan ini adalah pernafasan. Paru-paru mereka akan lebih kuat, jadi nafas si domba akan lebih panjang. Meskipun terkenal dengan kekuatannya, sobat totan ini bukan berarti tidak perlu latihan dan pemanasan, teman. Pemanasan itu penting. Itu membantu melenturkan otot-ototnya agar tidak cedera. Cuakep. Hits, nggak kena. Udah kayak matador aja deh. Iya, matador domba. Santai sob, jangan emosi gitu dong. Teman, domba menyerang bukan berarti dia benci warna merah ya. Itu karena domba melihat pergerakan pemiliknya. Karena sebenarnya domba tidak dapat mendeteksi warna dengan spektrum penuh layaknya manusia. Alasannya karena sobat totan ini hanya memiliki 2 reseptor warna saja, sementara manusia memiliki 3 reseptor. Mereka cenderung melihat sesuatu dengan corak warna hijau kekuningan atau ungu kebiruan. Jadi saat melihat kain merah, bukan berarti si domba tertarik atau benci ya, tapi lebih karena terpancing terhadap gerakan-gerakan yang provokasi, sehingga ia merasa terancam dan perlu melindungi diri. Teman, masih di topik tentang kekuatan kepala domba nih. Kita coba buktiin dengan semangka utuh ini yuk. Oke sob, itu dia targetnya. Serang! Tolong di slow-mo ya Kak Editor. Wadidaw, kacau ini kacau. Sekali seruduk langsung hancur. Beuh! Lihat Tan. Nah. Waduh, kebayang dong kerasanya kepala sobat totan ini. Gak ada lawan deh, kermaks. Teman, domba Garut terkenal memiliki tanduk yang terbaik. Selain kuat, tanduk domba juga memiliki bentuk yang unik. Umumnya tanduk harus turun ke bawah terlebih dahulu. Setelah itu melengkung panjang ke atas dan harus simetris antara tanduk kanan dan kiri. Tapi beda kasus dengan tanduk domba ini teman. Kedua tanduknya terlalu dekat dengan leher domba. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan bisa mengganggu pergerakan domba, bahkan melukainya. Sebelum kejadian tersebut terjadi, maka dibutuhkan perbaikan terhadap tanduk domba tersebut. Untuk memperbaikinya dibutuhkan orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Selain akurat, penanganan yang tepat juga membuat domba tidak merasakan sakit saat proses berlangsung. Pertama, tanduk domba harus dilumuri dulu oleh kecap agar tidak bisa menyerap panas dari api. Setelah itu, barulah tanduk dibakar menggunakan api kecil. Dalam proses ini harus sangat berhati-hati teman. Tujuannya agar domba tidak terluka. Jika dirasa sudah cukup, barulah tanduk domba bisa dibentuk sesuai keinginan. Umumnya tanduk akan dibentuk senatural mungkin. Tuh, sekarang bisa lihat hasilnya kan? Tanduk domba sudah tidak lagi menempel pada tubuhnya. Selain menjadi lebih gagah, tanduk seperti ini tidak akan melukai dirinya. Cakep! Wah, Karika udah bawa rempah-rempah tuh. Mau masak apa sih Kak? Tahu aja kalau Tan udah lapar. Bukan Tan, ini tuh buat ramuan domba supaya domba ototnya nggak kaku, juga buat penyegaran tubuhnya Tan. Nah ini Tan, yang pertama ada batang kecombrang. Terus yang kedua ada lengkuas nih Tan. Nah selanjutnya ada jahe,
terus daun sirsak, daun sereh, terakhir ini ada daun sirih, Tan. Semua bahan alami ini langsung aja direbus sekitar 30 menit. Nah, begitu aromanya sudah kecium, tandanya udah bisa dipakai. Eits, ini bukan untuk diminum atau mandiin domba ya, tapi dengan mengusap dan memijatnya secara perlahan menggunakan handuk ke badan domba. Fungsinya untuk menghangatkan badan serta membuat otot-ototnya nggak tegang. Jadi semakin lama domba akan semakin rileks. Beuh, enaknya bukan main ini. Mantap jiwa. Memet itu siapa sih? Kok manggilnya malah Memet? Kan ada Otan di sini. Pada nggak mau selfie nih sama Otan. OMG, ternyata si Memet ini adalah domba yang lagi sama Karika, teman. Wah, gaswat. Otan kalah pamor nih sama si Memet. Tidak bisa dibiarkan. Ini dia, Tan, si Memet, domba Garut terbesar yang ada di Jawa Barat, Tan, yang bobotnya nyampe 155 kg. Wow, keren maksima ya. Waduh, pantas saja kamu banyak fansnya. Ternyata Memet adalah domba terberat, teman. Ia baru saja berhasil mendapatkan juara 1 di kontes ternak domba Garut kelas ekstrim. Selamat ya. Saking besar badannya, Memet bisa ditunggangi sama Karika loh. Tan, ternyata si Memet ini bisa dinaikin orang, Tan, karena bobotnya yang nyampe 155 kilo. Tepuk tangan dulu buat Memet. Teman, tidak semua domba bisa mendapatkan bobot maksimalnya. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti faktor genetika dan juga pola makan. Selain itu, postur tubuh juga nggak ketinggalan. Jika domba memiliki postur tinggi dan panjang, ia sangat mungkin untuk bisa mencapai bobot maksimalnya. Tapi jika posturnya biasa saja, lebih baik jangan dipaksakan ya. BTW, kalian nggak ada yang mau minta foto nih sama Otan? Ayo buruan, mumpung Otan masih free loh. Pesona murai batu memang menjadi daya tarik tersendiri. Gak cuma dari kicauannya saja, tapi penampilannya pun sungguh memikat hati. Apalagi kalau ekor panjangnya meliuk-liuk saat ia berkicau. Dolpino jamin, semua mata pasti akan tertuju padanya. Tapi siapa sangka, bermula dari sinilah justru ada oknum nakal yang sengaja memanfaatkannya demi meraup untung. Tak sedikit korban yang terkena tipu daya oleh perbuatan jahat ini. Alih-alih beli murai batu ekor panjang, ternyata yang didapat ekor palsu. Kalau sudah begini, kasihan kan pembelinya. Dolpino sebel deh. Kakak tim liputan, mari kita selidiki bagaimana praktik nakal ini bisa terjadi. Bukan hal yang mudah untuk dapat menemukan oknum nakal. Perjalanan pun harus dimulai dari pasar. Karena tempat ini menjadi salah satu transaksi jual beli yang sudah cukup familiar bagi semua kalangan. Orang datang dan pergi silih berganti sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tipu muslihatnya. Nah, terlihat kakak liputan mulai mendekat ke salah satu penjual untuk mencari informasi. Mas punya murai batu mas, ada ini murai mas. Mau cari yang kayak gimana? Pengennya yang bagus sih mas. Ini lumayan lah. Ekornya berapa ini mas? Ekornya ini standar. Harganya berapa mas? Harganya 2 juta sampai 2,5 mas. Kalau ekor pendek ini 1 juta sampai 1,5. Kalau ekor panjangnya berapa mas? Ekor panjang 3 jutaan sampai 3,5. Nah kan, ternyata ada selisih harga yang cukup banyak antara murai batu ekor pendek dan ekor panjang.
Oleh karena itu, murai dengan ekor pendek sering disulap menjadi ekor panjang. Sebetulnya kegiatan ini sudah terjadi lama dan sudah memakan banyak korban. Oleh karena itu, dengan adanya penelusuran ini, semoga tidak akan lagi ada korban pemalsuan ekor pada murai batu. Setelah beberapa hari, akhirnya kakak tim liputan berhasil menemukan pelaku kecurangan ini, teman. Sebut saja namanya Mister. Dengan sengaja ia membeli murai batu ekor pendek yang kemudian disulap menjadi ekor panjang. Ya ampun Mister, kenapa kamu setega ini? Dolpino sedih melihatnya. Pasti si murai kesakitan karena ekornya dicabut paksa. Terlebih lagi pemasangan dilakukan dengan menggunakan perekat kimia atau lem keras. Kenapa harus seperti ini, Paman? Ya faktor ekonomi juga bisa satu, dan ada banyak lagi. Ya cari duit lah yang sekiranya hasilnya agak banyak. Lalu sejak kapan kecurangan ini berlangsung? Udah lama sih kayak gitu yang saya lakuin. Terus gimana resikonya? Apa tidak ada komplain dari pembeli? Ada, cuma ya beberapa orang. Ya pintar-pintar kita aja yang bilang kayak gitu, bilang burung bagus, memang ukuran ekornya panjang. Astaga Mister, jangan hanya karena rupiah lalu kau menghalalkan segala cara. Nggak baik itu. Biasanya ekor murai batu akan tumbuh tidak normal jika dilakukan pencabutan paksa. Seperti ini teman, ia akan tumbuh keriting dan nggak mulus lagi. Karena jaringan syaraf yang rusak membuat sobat Dolpino ini tidak bisa menumbuhkan bulunya secara normal lagi. Kasian kan? Oh iya, ekor panjang ataupun pendek sebenarnya bukan menjadi acuan dalam hal kicauan. Di kelas lomba pun banyak murai batu dengan ekor pendek yang menjadi juaranya. Jadi, jangan pandang sebelah mata sobat Dolpino yang berekor pendek. Tapi, kalau memang teman di rumah punya selera murai dengan ekor panjang, jangan tergiur harga miring ya. Sebaiknya beli pada orang yang terpercaya atau di peternaknya. Karena burung hasil ternakan seperti ini dapat dipertanggungjawabkan dari silsilah keturunannya. Jika para pencinta murai batu sepakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli, Dolpino yakin praktik nakal pasti terhenti dengan sendirinya. Murai batu Indonesia atau disebut juga kucica hutan tersebar di seluruh pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dari masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda pula karakternya. Tapi yang selalu menjadi primadona kicau mania tentu saja murai batu Medan. Murai jenis ini sudah terbukti malang melintang menjuarai berbagai lomba kicau karena dinilai memiliki mental tarung yang stabil. Konon ada juga mitos yang terdapat pada murai batu teman. Jika sobat Dolpino ini punya kaki yang berwarna hitam, dipercaya sebagai tanda pembawa kesialan. Tapi nyatanya, banyak murai dengan kaki hitam yang menjadi juara lomba. Oh iya, ternyata diperlukan usaha ekstra ketika merawat murai batu loh. Gak cuma dikasih makan dan dimandikan saja teman. Sobat Dolpino ini perlu dilatih dengan cara dipertemukan dengan pejantan lain. Bukan karena pemiliknya yang iseng, bukan. Tapi murai batu perlu melampiaskan emosinya. Sebab ia termasuk burung dengan tipikal petarung. Cara seperti ini cukup efektif buat murai batu melepas amarahnya. Oleh karena itu, lomba kicau ataupun latihan bersama sangat dibutuhkan bagi pemilik burung murai batu. Jika sobat Dolpino tidak diberikan fasilitas yang cukup baik, dapat menyebabkan efek yang buruk loh. Contohnya seperti ini, dikenal dengan sebutan ngelayung atau ngelowo.
Rata-rata kondisi ini membuat pemilik putus asa karena nggak mudah untuk memulihkannya. Saran Dolphy Nursery, sebaiknya mencegah daripada mengobati. Caranya mudah kok, rawat murai batu dengan kasih sayang disertai dengan memberikan kebutuhannya.